Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 22. Paulus berbicara kepada orang Yahudi. Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri. Ketika orang banyak itu mendengar ia berbicara dalam bahasa Ibrani, makin tenanglah mereka. Ia berkata, "Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu, baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Tetapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Maka rebahlah aku ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, 'Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?' Jawabku, 'Siapakah engkau, Tuhan?' Katanya, 'Akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu.' Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara Dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Maka kataku, 'Tuhan, apakah yang harus kuperbuat?' Kata Tuhan kepadaku, 'Bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu.' Dan karena aku tidak dapat melihat oleh karena cahaya yang menyilaukan mata itu, maka kawan-kawan seperjalananku memegang tanganku dan menuntun aku ke Damsyik. Di situ ada seorang yang bernama Ananias, seorang saleh yang menurut hukum Taurat dan terkenal baik di antara semua orang Yahudi yang ada di situ. Ia datang berdiri di dekatku dan berkata, 'Saulus, saudaraku, bukalah matamu dan melihatlah.' Dan seketika itu juga aku melihat kembali dan menatap dia. Lalu katanya, 'Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya, untuk melihat yang benar dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulutnya. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Dan sekarang mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis dan dosa-dosamu disucikan, sambil berseru kepada nama Tuhan.' Sesudah aku kembali ke Yerusalem dan ketika aku sedang berdoa di bait Allah, rohku diliputi oleh kuasa ilahi. Aku melihat Dia yang berkata kepadaku, 'Lekaslah, segeralah tinggalkan Yerusalem, sebab mereka tidak akan menerima kesaksianmu tentang aku.' Jawabku, 'Tuhan, mereka tahu bahwa akulah yang pergi dari rumah ibadat yang satu ke rumah ibadat yang lain, dan yang memasukkan mereka yang percaya kepadamu ke dalam penjara dan menyiksa mereka. Dan ketika darah Stefanus saksimu itu ditumpahkan, aku ada di situ dan menyetujui perbuatan itu, dan aku menjaga pakaian mereka yang membunuhnya. Tetapi kata Tuhan kepadaku, 'Pergilah,
Sebab aku akan mengutus engkau jauh dari sini kepada bangsa-bangsa lain. Rakyat mendengarkan Paulus sampai kepada perkataan itu. Tetapi sesudah itu mereka mulai berteriak katanya, "Enyahkan orang ini dari muka bumi. Ia tidak layak hidup." Di dalam markas, mereka terus berteriak sambil melemparkan jubah mereka dan menghamburkan debu ke udara. Karena itu, kepala pasukan memberi perintah untuk membawa Paulus ke markas dan menyuruh memeriksa dan menyesah dia, supaya dapat diketahui apa sebabnya orang banyak itu berteriak-teriak sedemikian terhadap dia. Tetapi ketika Paulus ditelentangkan untuk disesah, berkatalah ia kepada perwira yang bertugas, "Bolehkah kamu menyesah seorang warga negara Rom, apalagi tanpa diadili?" Mendengar perkataan itu, perwira itu melaporkannya kepada kepala pasukan, katanya, "Apakah yang hendak engkau perbuat? Orang ini warga negara Rom." Maka datanglah kepala pasukan itu kepada Paulus dan berkata, "Katakanlah, benarkah engkau warga negara Rom?" Jawab Paulus, "Benar." Lalu kata kepala pasukan itu, "Kewarganegaraan itu kubeli dengan harga yang mahal." Jawab Paulus, "Tetapi aku mempunyai hak itu karena kelahiranku." Maka mereka yang harus menyesah dia segera mundur. Dan kepala pasukan itu juga takut setelah ia tahu bahwa Paulus yang ia suruh ikat itu adalah orang Rom. Paulus di hadapan mahkamah agama. Namun kepala pasukan itu ingin mengetahui dengan teliti apa yang dituduhkan orang-orang Yahudi kepada Paulus. Karena itu pada keesokan harinya ia menyuruh mengambil Paulus dari penjara dan memerintahkan supaya imam-imam kepala dan seluruh mahkamah agama berkumpul. Lalu ia membawa Paulus dari markas dan menghadapkannya kepada mereka. Shalom buat kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 22. Dari penganiaya menjadi saksi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang memiliki masa lalu. Ada yang penuh luka, ada yang penuh kesalahan, ada juga yang kelam. Tetapi kabar baiknya, Tuhan sanggup mengubah masa lalu itu menjadi kesaksian yang penuh kuasa. Itulah yang terjadi pada Paulus. Dulu ia dikenal sebagai Saulus, seorang penganiaya jemaat Tuhan. Ia berpikir sedang membela Allah, padahal sedang melawan Allah sendiri. Namun di tengah jalan menuju Damsyik, hidupnya berubah total. Tuhan menemui kita di jalan hidup kita. Ayat 6-7. Ketika aku sudah dekat Damsyik, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Paulus tidak sedang mencari Yesus, justru Yesus yang datang mencarinya. Terkadang Tuhan juga menemui kita di jalan kehidupan kita yang keliru. Mungkin di tengah kesibukan, di tengah dosa, di tengah jalan yang penuh kebanggaan diri. Tuhan tiba-tiba menyinari kita dengan kasih dan tegurannya. Renungannya buat kita, Tuhan tidak menunggu kita sempurna untuk memanggil kita. Ia datang justru saat kita sedang salah arah, supaya kita kembali pada tujuan hidup yang benar. Pertemuan dengan Kristus mengubah arah hidup. Ayat 10-13. Tuhan, apakah yang harus kuperbuat? Bangkitlah dan pergilah ke Damsyik, di sana akan diberitahukan kepadamu. Pertemuan dengan Yesus membuat Paulus berbalik total dari membenci Kristus menjadi hamba Kristus. Iman sejati bukan hanya mengetahui Tuhan, tapi taat kepada perintahnya. Paulus tidak lagi bertanya mengapa, tapi apa yang harus dia lakukan. Itulah tanda pertobatan sejati, saat kita menyerahkan kendali hidup kita kepada Tuhan. Lalu apakah kita masih berjalan menurut keinginan kita? Mari kita seperti Paulus, biarlah Tuhan yang menentukan arah langkah kita. Selanjutnya Tuhan memanggil kita menjadi saksinya, ayat 14-15. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang.
Tuhan tidak hanya menyelamatkan Paulus dari dirinya sendiri, tetapi menjadikannya saksi bagi bangsa-bangsa. Setiap kita yang sudah diselamatkan pun dipanggil untuk bersaksi di rumah, di sekolah, di tempat kita bekerja, dimanapun kita berada. Kesaksian Paulus bukan tentang kesalehannya, tapi tentang kasih karunia Tuhan yang mengubah kehidupannya. Kita juga bisa bersaksi lewat perubahan hidup kita. Dari marah jadi sabar, dari iri jadi mengasihi, dari takut menjadi percaya. Selanjutnya, tetap setia di tengah penolakan, ayat 21-22. Ketika Paulus menyebut bahwa Tuhan mengutus dia kepada bangsa-bangsa lain, orang-orang Yahudi langsung marah dan menolak dia. Namun Paulus tetap tenang karena ia tahu siapa yang memanggilnya. Kadang bersaksi tentang Kristus tidak mudah. Kita bisa ditolak, diejek, bahkan diperlakukan tidak adil. Tapi seperti Paulus, kita dipanggil bukan untuk diterima manusia, melainkan untuk menyenangkan hati Tuhan. Pesan firman Tuhan untuk kita, jangan takut ditolak, yang penting kita diterima oleh Tuhan. Yang terakhir, identitas baru di dalam Kristus, ayat 28-29. Tetapi aku mempunyai hak itu karena kelahiranku. Paulus bukan hanya warga negara Romawi, tapi juga warga negara kerajaan Allah. Ia memiliki identitas baru yang memberinya keberanian menghadapi apapun. Demikian juga kita. Saat menerima Yesus, kita bukan lagi orang yang kalah, tetapi anak-anak Allah. Kita punya hak istimewa, dikasihi, diampuni, dan diutus. Kesimpulan firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yang pertama, Tuhan sanggup menjangkau siapapun dimanapun. Yang kedua, pertemuan dengan Yesus mengubah arah hidup. Yang ketiga, setiap orang percaya dipanggil menjadi saksi. Yang keempat, kesetiaan kita diuji melalui penolakan. Yang kelima, di dalam Kristus kita punya identitas baru yang tidak tergoncangkan. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.